semuanya, kami dari kelompok 1 di sini akan melakukan diskusi mengenai mata kuliah proses industri kimia, yakni salah satu produk yang menggunakan reaksi hidrolisis, yaitu ethylene glycol. Sebelum itu, perkenalkan, saya Aulia Zahra Sibuan dengan NIM 24004. Saya Adinda Najla Isdihar dengan 24064. Saya Muhammad Ahdan Pratama dengan NIM 24061. Saya Ezekiel Jolman Aprin dengan NIM 24036. Oke. Nah, teman-teman, sebelum itu aku mau nanya sama kalian. Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa mobil yang di sahabat dulu itu mana? Ulangi. Oke. Lanjut aja. Hah? Lanjut aja. Lanjut aja. Kenapa lanjut? Iya, ulang lagi. Oh, oke. Oke, teman-teman. Sebelum itu aku nanya sama kalian. Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa mobil yang ada di mungkin di daerah yang mempunyai temperatur rendah itu tetap bisa jalan gitu loh? Padahal itu kan suhunya minus kan, bahkan sampai minus 20, minus 17, yang kayak kadang dia tetap bisa jalan, ya oke aja. Kan kepikiran nggak sih, produk apa sih yang membuat dia supaya tetap bisa terjadi gitu? Oke, sama inilah, mungkin kan kita nggak bisa terlepas ya sama namanya plastik. Jadi ini contohnya nih, ini botol hand sanitizer. Ini kan dari plastik ya. Plastik ini itu kan pasti ada bahan awalnya ataupun bahan bakunya itu kira-kira itu kenapa dia bisa berbentuk seperti ini dan kenapa bentuknya itu ya tidak mudah meleleh atau mungkin pada suhu yang sudah ditentukan. Nah, jadi kita mau bahas soal tadi kan kita udah dengerin ya. Judul dari atau produk dari hidrolisis yang menggunakan reaksi hidrolisis itu adalah ethylene glycol. Jadi teman-teman, dari aku tadi. Berarti ethylene glycol yang dipakai buat radiator mobil tadi ya? Betul. Nah, jadi ethylene glycol itu adalah salah satu produk yang digunakan pada radiator mobil. Sama ini, pembuatan plastik ini itu juga ada dari ethylene glycol. Nah, berarti kan kita udah tahu nih, ethylene glycol itu bisa dijadikan untuk apa? Mungkin udah sering lah kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Jadi, cobalah kalian berpikir dari pernyataan tadi, ethylene glycol itu fungsinya apa? Jadi kalau gitu, kalau dia memang untuk radiator mobil bisa berjalan pada saat suhu dingin, berarti dia memiliki titik beku yang lebih rendah gitu daripada air. Makanya dia digunakan pada radiator mobil gitu sih. Makanya mobil itu masih bisa bekerja. Nah, berarti kita tinjau lagi lah dari struktur kimianya. Aku kurang tahu siapa struktur kimia ethylene glycol. Nah, kan tadi kan katanya buat dari reaksi hidrolisis. Kalau dari teman-teman, kebayang nggak reaksi hidrolisis itu gimana? Oh, hidrolisis berarti ada H2O. Oh, betul. Kalau dari teman-teman yang lain? Berarti reaksi dengan air dong. Nah, jadi si ethylene glycol ini tadi kan dibuat dari reaksi hidrolisis ataupun produk yang dihasilkan dari proses hidrolisis tadi. Tadi ada yang menggunakan H2O, ya betul. Jadi teman-teman, kita bahas dulu ya tentang ethylene glycolnya sebelum kita bahas si hidrolisisnya. Nah, ini aku bacakan ya. Ethylene glycol itu atau dalam kata nama UPAP disebut 1,2 etanadiol. Cuma kalau untuk disebut dalam kehidupan sehari-hari nama produknya itu adalah ethylene glycol. Cuma kalau nama strukturnya itu 1,2 etanadiol. Itu merupakan senyawa organik yang masuk ke golongan dihidrat atau diol. Senyawa ini dia berbentuk cairan kental yang jernih yang memiliki sebenarnya memiliki rasa wangi juga sih, cuma katanya memiliki rasa yang manis mungkin karena wanginya itu ya. Namun sangat beracun jika tertelan. Secara historis, ethylene glycol itu diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan agen pendingin mesin selama perang. Jadi gini ceritanya, dia ada historisnya. Jadi dulu tuh kan masa zaman perangnya kan, perang dunia I sama perang dunia II. Pastinya dari negara-negara maju seperti Rusia, seperti Amerika, itu pasti tentunya nyari produk kan supaya mesinnya itu tetap bisa jalan dalam keadaan cuaca apapun. Nah, tadi menjelas si ethylene glycol ini diproduksi secara massal pada saat perang supaya tadi mesin selama perang itu tidak mengalami kendala.
Nah, dalam struktur molekulnya, etilen glikol itu memiliki 2 gugus hidroksil. Nah, keberadaan 2 gugus hidroksil ini membuat etilen glikol mampu membentuk ikatan hidrogen antar molekul yang sangat kuat, menjelaskan mengapa senyawa ini memiliki titik bibit yang jauh lebih tinggi dibandingkan molekul organik berukuran serupa. Nah, penggunaan utama etilen glikol secara global itu didominasi tadi nih bahan baku polyester. Kemudian keberhasilan dari konversinya itu, jadi itulah tadi yang dia menghasilkan pada radiator mobil. Kemudian di sini kan disebutkan juga pada proses pembuatan etilen glikol, interaksi antara etilen glikol dan air harus dipahami secara mendalam melalui tinjauan sifat karakteristiknya agar kondisi operasi dapat dikendalikan dengan aman. Nah, kan tadi dia dapat digunakan untuk radiator mobil, dapat juga digunakan untuk si plastik ini. Makanya kita mau bahas dia reaksi hidrolisis apa sih yang dia bisa dapat digunakan untuk radiator mobil atau mungkin bahan baku si plastik ini, karena katanya si kondisi operasinya itu harus dikendalikan. Kayak mungkin kalau dari teman-teman lah, udah pernah belum kayak bahas tentang etilen glikol ini? Kalau dari aku sendiri sih, aku cuman baca-baca dikit ya mengenai kayak gimana sih proses apa ya, mungkin sifat-sifat termodinamika ya dalam proses hidrolisisnya. Dimana untuk reaksi hidrolisis sendiri, etilen glikol itu dia eksotermis, jadi dia tuh bisa menghasilkan yang namanya itu panas. Walaupun dia dibilang, walaupun apa ya, produknya itu dibilang cukup dingin gitu ya, tapi tetap dia untuk menghasilkan si etilen glikol ini menghasilkan sifat panas ataupun eksotermis yang cukup tinggi gitu. Jadi artinya setiap kali terjadi itu harus panasnya itu harus dikurangi gitu loh, karena panasnya cukup signifikan. Dimana untuk di industri sendiri itu kan bisa merusak si reaktor ini ya, karena kan reaktor sendiri itu ada optimum panasnya berapa pakai berapa. jaket lah kalau Ya, misalnya dalam jadi, reaktor. Terus dari sisi kinetikanya itu kan dari sisi dari sisi termodinamikanya gitu. Nah, kalau dari kinetikanya dia itu katanya reaksinya itu berlangsung lewat mekanisme yang namanya itu SN2. Dimana SN2 ini tuh artinya reaksi ini molekul air tuh bisa menyerang si etilen oksida ini langsung. Kan dia bahan bakunya etilen oksida. Jadi airnya ini bisa sangat menyerang etilen oksida ini langsung. Jadi kayak sensitif lah gitu. Jadi hasil dari untuk menghasilkan etilen glikol ini nggak cuma etilen glikol aja kan, jadi ada bahan produk sampingnya juga. Jadi karena sifatnya tadi mudah diserang oleh air ini, maka bisa aja kemungkinan menciptakan produk samping yang banyak karena dia sensitif gitu loh. Nah, itulah namanya bisa dibilang masalahnya itu masalah persaingan reaksi gitu, karena setelah terbentuk etilen glikol dia itu juga bisa di sini disebutkan bereaksi lagi dengan etilen oksida yang tersisa, karena tadi dia sangat sensitif tadi terhadap air. Nah, akibatnya itu bisa terbentuk senyawa yang kayak bukannya etilen glikol lagi, udah banyak lah produk-produk samping yang lebih lebih kompleks lagi, bisa disebut namanya itu kayak monoetilen glikol gitu. Jadi nggak cuma. Aku tahu. Berarti ini bisa jadi plastiknya sebagai reaksi samping ya? Untuk tadi polyesternya. Ya mungkin bisa gitu, karena tadi lah sifat dari kinetikanya sendiri tadi. Makanya cara kita menanggulanginya itu di industri itu biasanya tuh kita menggunakan air dalam jumlah tuh yang lebih banyak lagi, karena biar dia menghasilkan si etilen glikolnya jadi lebih banyak. Rasio airnya harus lebih banyak daripada rasio etilen oksida. Dimana setelah saya baca gitu ya dari jurnal terkait itu, dia harus 10 ataupun 22 kali dibanding si etilen oksida. 10 banding 1 ya? 20 banding 1, 10 banding 1, minimal 10 banding 1 gitu. Karena takutnya tuh nggak menciptakan etilen glikol yang banyak gitu. Malah jadi produk lain, jadi monoetilen gitu lah. Itu dari sisi termodinamika sama kinetika dari hidrolisis. Tapi aku mau nguruskan dikit lah, tadi kan kata Din, aku tuh sempat baca juga produk samping dari pembuatan etilen glikol ini itu monoetilen glikol itu telah produknya MEG itu. Tapi produk sampingnya itu adalah DEG, TEG. TEG itu ya kalau DEG itu di etilen glikol, kalau TEG itu juga di etilen glikol. Nah itu yang nggak diinginkan. Yang diinginkan itu adalah MEG, monoetilen. Kan kalau DEG kan berarti C-nya 4. Ya kan? Karena kan tadi strukturnya C2 berapa tuh tadi? Berapa? Jadi yang diinginkan tuh ya itulah yang MEG. Kenapa bisa terbentuk itu? Nggak apa-apa. Karena tadi kan reaksinya reversible kan.
Jadi itulah mengapa bisa terbentuk. Apa tadi? Itu nih salah nyebut dikit, jadi maksudnya bukan hasilnya itu bukan monoetilen lagi gitu, jadi maksudnya itu udah Ya ada DED gitu. Mungkin itu sih. Bisa aku tangkap berarti si etilen glikol ini dia kondisi operasinya itu sensitif karena dia pada kondisi berbeda langsung produk berbeda. Iya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh kita, kalau dia ada produk yang tidak diinginkan sama ada produk yang diinginkan juga akan ada di proses. Memang harus diperhatikan sih. Mungkin dari waktu tinggal di reaktornya gitu kan. Itu sih. Tahu. Jadi selanjutnya itu kan tadi teman-teman sudah menjelaskan ya tinjauan termodinamika dan juga secara kinetika. Nah sebenarnya sebelum itu kita mesti tahu dulu nih sifat fisika dan kimia dari produk dan juga bahan-bahan yang digunakan dalam proses hidrolisis atau proses pembuatan dari etilen glikol ini. Nah untuk bahan-bahan bakunya kan kita udah tahu ya bahwasanya pada proses hidrolisis bahan baku yang digunakan itu adalah etilen oksida dan juga tentu saja air. Ya. Nah, seperti yang udah dijelasin sama Adin tadi, di sini air itu molekul air akan menyerang molekul dari etilen oksidanya. Nah, karena air ini dia bersifat nukleofik. Nah, jadi dia akan menyerang struktur dari etilen oksida untuk membentuk etilen glikol. Nah, di sini juga penggunaan air dalam jumlah berlebih atau rasio molar yang tinggi itu adalah strategi operasional yang mutlak untuk menjaga selektivitas terhadap monoetilen glikol. Itu yang kita bahas tadi ya. Nah, di sini untuk sifat-sifat fisik dan kimia dari etilen glikol sendiri itu wujudnya tuh berupa gas tak berwarna pada suhu kamar dengan titik didihnya itu sekitar 10,7 derajat Celcius. Nah, berat molekulnya itu sekitar 4,05 gram per mol dengan titik nyala atau plus point itu minus 17,8 derajat Celcius. Nah, untuk air di sini juga, nah air juga bertindak sebagai penghalang fisik di antara molekul etilen oksida sehingga probabilitas etilen oksida bereaksi dengan air itu jauh lebih tinggi dibandingkan bereaksi dengan etilen glikol yang baru terbentuk. Oke, selanjutnya kita bahas bagian produknya nih, yaitu etilen glikolnya. Nah, wujud dari etilen glikol ini yang sudah dibahas juga sebelumnya itu berupa cairan kental ya, atau viskos. Dengan titik didihnya itu 197,3 derajat Celcius. Nah, kenapa? Karena struktur ada gugus OH tadi ya. Ya, jadi sehingga titik didihnya lebih tinggi gitu dan juga cocok dibuat untuk pembuatan plastik ya. Nah, dan di sini juga titik bekunya itu minus 12,9 derajat Celcius. Nah, makanya ini sesuai tadi untuk air nanti coolant ya yang kita gunakan pada radiator. Oke, di sini juga viskositasnya tinggi ya karena dia cairan kental itu sekitar 16,1 megapascal pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk larutannya sendiri karena dia ini dia mengandung gugus OH, artinya dia larutan polar ya. Jadi dia bisa larut dalam air, alkohol dan juga aseton dan juga senyawa-senyawa alkohol lainnya. Itu aja sih dari untuk sifat kimia, Untuk sifat kimia di sini dia etilen glikol itu bisa mengalami reaksi esterifikasi. Dia dapat bereaksi dengan asam dikarboksilat untuk membentuk PET. Nah, inilah dia produknya tadi itu. Dan ini plastiknya terbuat dari PET tadi ya. Sudah kita cek. Selanjutnya tuh dia higroskopis. Nah, tadi kan ada juga ya, dia itu sensitif terhadap air. Nah, makanya etilen glikol ini sangat sensitif untuk berikatan dengan air. Ya, betul. Nah, dia juga dapat teroksidasi menjadi glikola dehida, asam glikolat dan juga asam oksalat tergantung agen pengoksidasinya. Selanjutnya, nah ini dia juga bersifat toksik ya, racun. Dia dapat mengganggu metabolisme tubuh. Selanjutnya untuk
stabilitasnya, dia tuh stabil pada suhu kamar, namun dia terdegradasi juga pada suhu tinggi. Itu aja sih dari sifat kimia dan fisikanya. Jawab nggak? Tadi kan aku nanya kak, kayak dari dia mana dia nggak mudah terbakar, karena tadi dia giginya tinggi, dia setengah jam. Terus tadi dia kenapa mobil itu nggak beku gitu Rusak kan, mesinnya gitu atau ya. rusak mesinnya ketika suhu rendah. Itu karena tadi giginya juga tidak beku, Titik bekunya suhu rendah. Titik bukunya tinggi dong. Oh, Enggak dong. Minus. Tinggi kalau buku tinggi nggak? Tinggi. Cuman, jadi bekunya tinggi nggak sih berarti kalau Iya, makin jadi minus? maksudnya makin bisa buat buku gitu. Maksudnya dari sudut pandang titik buku, sudut pandang titik bukunya Oke, gitu. Sama ini juga tadi, berarti dia ada reaksi verifikasi kan dari pembentukannya dengan visual asam dikarboksilat. karboksilat ya. Udah kita nggak salah. Kalau dia reaksi pembentukannya melalui reaksi hidrolisis, apa cuma satu cara aja? Ya, terus juga katanya ada yang bilang dia ini bisa pakai apa ya? Dia kalau nggak pakai katalis itu dia agak susah gitu, agak lama dan katanya ininya agak tinggi gitu. Jadi gimana tuh? Kalau untuk reaksi lainnya aku kurang tahu sih, tapi aku taunya ada, yang aku tahunya ada namanya reaksi hidrolisis langsung ya kan. Nah itu yang kayak dijelaskan teman saya tadi, ketika si etilen oksida direaksikan sama air, nah pada tekanan yang tinggi ya, sama suhu yang tinggi 150 derajat Celcius tuh kalau nggak salah, nah itu akan mendorong ya kan rasio airnya lebih banyak tuh, supaya selektivitas pembentukan dari etilen glikolnya lebih tinggi. Kalau apa guna selektivitas tinggi? Supaya yieldnya juga tinggi gitu kan. Nah setahu saya, kalau saya baca buku Fate itu kalau untuk buku Fate ya mungkin buku lama, kalau buku terbaru belum pernah saya lihat, terus yieldnya untuk etilen oksida ini direaksikan dengan air itu yieldnya sampai 50%, 50% aja. Ada sih jalur-jalur lainnya juga, kalau nggak salah tuh dari formaldehid untuk bentuk etilen glikol ya. Ada juga dari karbon dioksida lupa juga. Terus kenapa sekarang ini ya, tapi untuk saat ini untuk reaksi hidrolisis langsung itu sudah tidak bagus lagi karena selektivitasnya rendah tadi itu. Karena apa? Karena tadi sifat yang polar itu disampaikan teman saya, ketika etilen oksida direaksikan dengan air, nah etilen glikol ini bisa bereaksi lagi dengan air yang tadi, sehingga itu berbentuk DEG. Nah, DEG yang udah bereaksi tadi bisa bereaksi lagi sama si air lagi, jadi terbentuklah TEG. Nah itu kan itu yang nggak diinginkan selektivitasnya, jadi apa dia karena seperti itu. Makanya saya ada baca lagi tuh, ada reaksi pembentukan etilen glikol yang lebih efisien, itu selektivitasnya sampai 99%. Nah itu pakai nama reaksinya tuh omega nggak salah. Jadi dia itu menggunakan katalis juga supaya lebih efisien untuk reaksinya. Tapi dia menggunakan intermediate. Jadi dia tuh melalui si etilen oksida ini direaksikan dengan si karbon dioksida, sehingga dia membentuk etilen karbonat dulu. Nah setelah itu etilen karbonat ini direaksikan dengan air. Jadi dia hidrolisis itu nggak langsung gitu. Ya nggak langsung, dia dibentuk ke senyawa lain dulu. Jadi membentuk intermediate etilen karbonat baru dia direaksikan dengan air. Jadi hasilnya itulah etilen. Nah si CO2 itu dilepas ketika bereaksi dengan air. Mungkin dari sisi termodinamikanya si H2O ini lebih kuat kan, SN-nya tinggi, dia menyerang si etilen. Ya, nah itu udah